Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabita Ina Fatmah dari Fakultas Syariah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kali ini saya akan meresum PBAK dari hari pertama dan hari kedua. Penjelasan PBAK. Peserta PBAK diikuti oleh mahasiswa baru sebanyak 3.794 orang dan angkatan 2020 yang belum lulus PBAK tahun lalu sebanyak 43 orang. Tahun ini, mahasiswa baru tersebut terbagi di 7 fakultas yang berbeda, yakni di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan sebanyak 963 mahasiswa, Fakultas Syariah sebanyak 596 mahasiswa, Fakultas Humaniora sebanyak 402 mahasiswa, Fakultas Psikologi sebanyak 259 mahasiswa, Fakultas Ekonomi sebanyak 579 siswa, Fakultas Saintek sebanyak 811 mahasiswa, dan Fakultas Kesehatan dan Ilmu Kedokteran sebanyak 180 mahasiswa. Materi pertama, akademik. Pemateri yaitu Wakil Rektor 1 UIN Malang. Poin pertama, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdiri dari 7 fakultas, ada Psikologi, Humaniora, Syariah, Ekonomi, Saintek, dan Tarbiyah. Poin kedua, kini UIN Malang sedang berada di tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Maliki sedang memperbanyak event internasional, mahasiswa board, program studi internasional, dan lain-lain. Poin ketiga yaitu upaya internasionalisasi dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Poin keempat, mahasiswa diwajibkan untuk research dan mempublish jurnal nasional atau internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. Poin yang kelima, UIN Maulana Malik Ibrahim memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jami'ah selama 1 tahun. Poin keenam, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswanya, seperti lembaga bahasa di mana-mana ada bahasa Inggris, Arab, dan Mandarin. Poin ketujuh, rumah moderasi agama beragama yang membentuk pemuda moderat, cinta bangsa, dan peduli Indonesia tangguh. Dan juga perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal dan kaya ilmiah. Poin ke-8, perkuliahan berlangsung selama 8 semester dengan 150 sampai 160 SKS dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat dengan mata kuliah profesi, dengan KKN, dengan yudisium hingga akhirnya wisuda. Poin ke-9, mata kuliah di UIN Maliki ini dijadikan sebagai pengembangan kepribadian yang merupakan ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Poin yang ke-10, mata perkuliahan terdiri dari mata kuliah dasar, agama, bahasa, dan filsafat dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antar fakultas dan matkul program studi yang membedakan antar prodi. 11. Pada tahun 2021, pembelajaran dilakukan secara daring melalui platform Zoom, Google Meeting, e-learning, dan lain-lain. Kemudian, untuk sistem siakat, mahasiswa baru semester 1 dipaketkan, sedangkan semester 2 sampai seterusnya diambil secara mandiri, dengan berkonsultasi dengan DPA atau dosen penasehat akademik. Poin ke-12, perkuliahan dimulai pada tanggal 6 September sampai Desember 2021 dengan melalui UTS dan UAS. Poin ke-13, setelah UAS, mahasiswa akan mendapatkan KHS atau Kartu Hasil Studi, di mana di sana tertera IPK. IPK berpengaruh terhadap SKS. Semakin kecil IPK, semakin sedikit, semakin besar maka akan semakin banyak alias cepat lulus. Poin ke-14, mahasiswa UIN Maliki diharapkan aktif dan dapat menjadi manusia yang bermanfaat. Dan itulah dari pemateri pertama. Dan kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu pematerinya Dr. Andes Haji Ahmad Fathah Yasin MAG. Poin pertama, kita adalah the best human material. Yang
Yang kedua, mahasiswa baru harus mengupayakan diri baik secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan di UIN Malang. Poin ketiga, orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator, yaitu 1. Berpikir ilmiah. Mahasiswa baru harus melandasi pikiran dengan pengetahuan dan agama. 2. Berperilaku islami dengan cara tampil dengan style khas UIN Malang, yakni berpakaian islami dan tidak berambut gondrong serta berbicara sopan. Ketiga, menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam bermasyarakat. Poin kelima, UKM adalah wadah untuk memenuhi bakat mahasiswa. Jika akan lulus, mahasiswa dituntut untuk mengumpulkan SKKM atau Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa yang akan dituangkan di SKPI atau Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Hal ini didapat dari kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin. Poin keenam, janganlah menjadi mahasiswa yang sekedar kuliah lalu pulang, namun jadilah mahasiswa yang juga aktif dalam berorganisasi. Poin ketujuh, kampus menyediakan beasiswa berupa prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Poin ke-8, jika ingin menyampaikan aspirasi mahasiswa bisa menyampaikan melalui SEMA atau DEMA atau HMPS atau HMJ. Ke-9, UIN Maliki juga memiliki akselerasi, jadi saat semester 7 diperbolehkan mengambil S2, namun dengan syarat dan seleksi yang cukup ketat. Baik, itulah poin-poinnya. Jadi, lulusan UIN Malang tidak hanya sekadar menjadi ustadz atau ahli agama, tetapi juga bisa menjadi lainnya. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN karena di universitas ini kita tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, namun kita juga diajarkan ilmu agama. Kini Indonesia masih pandemi. Kini Kota Malang levelnya sudah turun dari level 4 menjadi level 3. Jika vaksinasi terus digalakan, maka hal ini akan segera membentuk herd immunity yang akan segera menyelesaikan masalah corona ini. Baik, itulah resume dari hari pertama. Baik, kita lanjut ke resume di hari kedua. Dan sekarang saya akan membahas tentang UKM. UKM itu terdiri dari 15, dan di sini saya akan meringkas. Yang pertama ada UKM Menwa, yaitu organisasi bersejarah pembentukan Jenderal A. Nasution 1959 di Jabar. Semboyannya yaitu penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan, dengan logo simbol warna ungu yang artinya mulia. Fungsi resimen mahasiswa yaitu mewujudkan sikap bela negara di ranah mahasiswa, menciptakan kondusivitas kehidupan mahasiswa, dan lain-lain. Logo ada 2, yaitu logo Mahasurya atau logo dari provinsi dan Wiracaktiyuda atau logo dari UIN Malang. Arti lambang Wiracaktiyuda yaitu 811 kurang lebih 8 kodam Brawijaya dan 11 urutan resimen mahasiswa sejatim. Wiracaktiyuda bermakna prajurit atau pemimpin yang sakti, membantu TNI Polri dan juga rektor dengan latihan lempar pisau, menembak, dan bela diri atau karate. UKM yang kedua yaitu UKM Pramuka. Racana Maulana Malik Ibrahim, Dewi Chandrawulan 2021. Berlandaskan Ulul Albab. Yang kedua, UKM Pramuka. Rencana Maulana Malik Ibrahim, Dewi Chandrawulan 2021. Berlandaskan Ulul Albab dan pemangku adat. Salah satu visinya yaitu mengamalkan nilai kode kehormatan dalam kehidupan sehari-hari. Program kerjanya yaitu Anjang Sana atau Kuarcap, Kuarda, dan Kuarnas. Perkemahan Wirakarya, temu alumni atau family gathering, dan musyawarah Pandiga. Tugasnya yaitu
rapat kerja, rapat bulanan, rapat internal bidang, rapat anggota, rapat triwulan, welcome party, workbook, dan memo, dan lain-lain. Salah satu dewannya yaitu OPS 3. Yang ketiga, UKM PMI, bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan, didirikan oleh Pak Zainal Abidin dan Pak Mustafa pada bulan November 1990. Lambangnya yaitu burung Raja Wali. Program kerja pengurus inti yaitu rapat bulanan, kartu kendali, pengukuhan AK Mustafa, dan dies natalis. Mempunyai 6 bidang: sosial keagamaan, dikten atau pendelagadian, latihan bersama ujian PMI dan pra-ujian PMI, diklasar, dan forum fasilitator. Rutang, kesehatan atau cek obat, edukasi kesehatan, donor darah 1 tahun 3 kali, delegasi tim kes, penelitian pengembangan atau webinar, perpustakaan, dan lain-lain. Humas, konsolidasi, silaturahmi, kewirausahaan, dan penyebaran ucapan. Yang keempat yaitu UKM GGB atau Gema Gita Bahana, berumur 6 tahun, mengurus pengembangan bakat di bidang suara, memiliki 8 prestasi minimal tingkat provinsi. GGB mempelajari ilmu musik seperti not angka, not balok, dan lain-lain, dan ilmu keorganisasian. Yang kelima di sini ada UKM SR, yaitu seni religius, lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni Islami. Tujuannya yaitu membentuk kader Islami yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, inovatif, serta menjunjung tinggi Tridharma perguruan tinggi. Divisinya yaitu ada kaligrafi, qiraah, MC, qasidah, nasyid, sholawat, dan gamus. Yang keenam yaitu ada teater, UKM teater, berumur 35 tahun, terdapat bidang seni musik, tari, sastra, aktor, dan lain-lain, dan sangat seru sepertinya di UKM teater. Yang ketujuh yaitu UKM Mapala Tursina, organisasi pencinta alam, yaitu kegiatan utamanya rekreasi, mendaki, sosial atau bencana alam, olahraga yaitu mendaki gunung, panjat tebing, oret, susur goa, dan ilmiah. Yang ke-8 ada UKM Junior atau unit olahraga, wadah memfasilitasi mahasiswa dalam bidang olahraga, menaungi 7 cabang olahraga, yaitu ada sepak bola, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, bola basket, sepak takraw, dan catur. Kegiatannya yaitu latihan rutin, sparring partner, organisasi, dan kepanitiaan. Yang ke-9 di sini ada UKM Kopma Padang Bulan, dibentuk pada tanggal 9 Maret tahun 2000 oleh Bapak Dr. Andes Haji Irfan SH MPD. Stafnya yaitu usaha atau pengurusan Kopma, public relation atau pemasaran, personalia atau karyawan. Big eventnya yaitu Kopma Fair, Dikmen Regional Jatim, dan Diksar. Unit usaha Kopma, minimarket, konter pulsa, tempat fotokopi, dan usaha catering. Yang ke-10 di sini ada UKM Komus atau Komunitas Musik Studio 3. Di sini ada 6 departemen. Ada event organizer, departemen studio atau jantung Komus, musik manajemen, departemen multimedia atau mengelola segala konten, departemen public relation atau pusat info eksternal, departemen social development.
development. Spesifikasi yaitu player atau vokal, gitar, bass, drum, keyboard, dan lain-lain. Dan ada juga non-player yaitu event organizer, sound engineering, MC, multimedia, dan home recording. Di sini yang ke-11 ada UKM Taekwondo. Merupakan awal dari ranting Munif Brawijaya, didirikan pada tanggal 11 April 1995. Tetap muka seminggu 5 kali, yaitu pada malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, dan Sabtu pagi. Agenda rutin try-in, agenda rutin tiap tahun, Gasuku, agenda latihan bareng senior dan pelatih secara outdoor, Diklat, pendidikan latihan penerimaan anggota baru. Ke-12 ada UKM Jepret Club, JC. Klub fotografi yang tidak fokus hanya pada satu bidang, namun mempelajari di bidang videografi, anggota UKM Semalang Raya. Motonya yaitu, aku ada untuk mengabdikanmu, bersamamu, melihat dunia nyata. Kegiatannya yaitu diklat, pameran, dan hunting besar. Yang ke-13 ada UKM Simfoni, platform Simfonium FM. Program hariannya yaitu Simfoni Morning Show, Free Time, Fresh and Relax, Hai Indonesia, Mizan Muslim Zaman Now, Halo Kampus, dan Freeline. Program mingguannya yaitu ada Simfoni Weekend Show, Debak, Simfoni Soccer, Fresh Sunday, Top Card, Soda, Diary Mami, English Day, dan Yaumul Arabi. Program unggulan Off Air atau Symphony Indie Awards Station on Air, Daily Program and Weekly Program. Yang ke-14 yaitu ada UKM LKP2M, yaitu Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa, berdiri pada tanggal 1 Juli 1999. Biro-biro LKP2M yaitu kajian, penelitian, dan keorganisasian. Yang ke-15 yang terakhir yaitu ada UKM UAP-M Inovasi, atau disebut dengan unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik, didirikan pada tanggal 21 Maret 1986 di Malang, Jatim. Visinya itu memihak kesadaran nurani. Filosofi teks UAP-M melambangkan independensi. Produknya yaitu Kipos berupa koran kumpulan isu ranah kampus dan majalah berupa majalah tahunan berisi deep news yang kritis analitis. Agenda rutinnya yaitu diklat tingkat dasar, book reading skills, jurnalis camp, sekolah filsafat, rapat akhir tahun, dan diskusi rutin. Dan di sini saya akan menjelaskan atau meringkas kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh dalam pembicaranya yaitu M. Hasanuddin Wahid, anggota DPR RI. Beliau mengatakan dosen tidur gak dibayar. Kalau anggota DPR tidur dibayar. Kita sebagai rakyat ingin punya mobil, ya sudah, diwakili saja sama wakil rakyat. Mau jalan-jalan ke luar negeri, cukup diwakili saja sama wakil rakyat. Nah, itu bahayanya wakil rakyat. Mereka harusnya sadar bahwa mereka itu jongosnya rakyat, harus melayani rakyat. Dan beliau mengatakan, saya bisa sampai di sini itu ya karena UIN Malang. Saya diajari banyak hal oleh UIN Malang. Dulu saya sempat dipilih menjadi HMJ dan juga presiden BEM. Semua gemblengan ini berasal dari UIN Malang. UIN Malang yang menjadikan saya seperti ini. Saya tidak pernah malu bilang alumni UIN Malang agar lulusan UIN ini tidak hanya menjadi ustadz, lulusan UIN ini bisa menjadi anggota DPR, alumni UIN Malang itu bisa berkiprah di mana saja. Amin. Dan beliau mengingatkan tentang pemahaman COVID di Indonesia. Tingkat pemahaman COVID di Indonesia itu rendah, memakai masker saja susah, gimana mau sembuh dari COVID? Pertumbuhan ekonomi karena COVID semakin turun, semua negara turun, tapi kita sudah mengalami kenaikan year of year
kita naik sekitar 7%. Melemahnya daya membeli karena efek PPKM membuat masyarakat malas untuk membeli, lalu terjadi inflasi tipis dan juga banyak yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. Dan tercatat lebih dari 50.000 buruh di PHK sejak awal 2021. Tingkat pengangguran akan lebih banyak di bulan Agustus 2021. Dan sekarang kita berada di era digital 4.0 dan akan menuju 5.0, yaitu seperti memakai hologram. Kata pepatah, siapa yang ingin memajukan dunia, dia harus pandai IT. Barang siapa yang tidak bisa menjadi mahir dalam IT, maka akan menjadi budak dunia. 3 kekuatan pengubah dunia adalah kemajuan teknologi, agama, dan pasar. Peran dan peluang UIN yaitu arus utama pengembangan teknologi digital, link dan match dengan sektor industri, menjadi kekuatan socio-technopreneur, dan epicentrum ajaran agama inklusif. Dan yang terakhir yang beliau sampaikan, salah satunya yaitu cara menjadi generasi unggul adalah satu keagungan moral dan spiritual, gandrung ilmu pengetahuan, memiliki digital quotient, dan kesalehan peduli sosial. Dan yang terakhir, pemateri keempat dari Bapak Basri Zain berpesan bahwa mahasiswa harus memerankan diri sebagai agents of change dalam menguatkan dan mendiskriminasi agenda moderasi. Dan mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Juga mahasiswa UIN harus cerdas akademik, religius, dan berkebinekaan. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.